Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Saya percaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Pada episode kali ini, saya sedang berada di lokasi pembangunan Jembatan 5 Kota Palu, letaknya di Kelurahan Nunu, Palu Barat. Jembatan ini akan menghubungkan Palu Barat dan Palu Timur, yaitu Kelurahan Nunu dan Kelurahan Tatura Selatan, yaitu antara Jalan Anoa dengan Jalan Jati. Nah, pada episode kali ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Pada saat ini kita tiba di perundungan kitab Kolose pasal 1. Ayat 1 sampai 14 saja. Haleluya. Judul perikopnya saudara-saudara, ucapan syukur dan doa. Haleluya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Haleluya. Surat dari Paulus dan Timotius. Haleluya. Ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Yes. Doa dengan ucapan syukur. Haleluya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, tentang iman. Jadi dia mengucap syukur, berdoa dengan mengucap syukur karena mendengar iman mereka, iman di Kolose ini tentang iman mereka di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Iman dan kasih terhadap semua orang kudus. Haleluya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Haleluya. Firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu, kepada jemaat di Kolose maksudnya. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Haleluya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi ketika jemaat Kolose ini mendengar tentang Injil, katakan mereka berbuah dan berkembang. Haleluya. Ayat 7 saudara. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras. Haleluya. Jadi Epapras rupanya kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Haleluya. Haleluya. Ialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dahsyat saudara, luar biasa. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ya, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Pertama layak yang berkenan. Haleluya. Dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Luar biasa. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan Kristus Yesus. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukur dengan sukacita. Haleluya. Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Haleluya. Di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Ini adalah merupakan tulisan awal daripada kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia menyatakan tentang ucapan syukur dan doa. Haleluya. Kasih, iman, ya, berbuah, berkembang. Haleluya, luar biasa. Banyak hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Nah, intinya di sini ya ada banyak hal yang bisa kita timba dari ini. Surat ini berisi tentang hikmat dan pengertian yang benar. Ya, di ayat 9 itu. Hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa dikatakan hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memberi buah. Haleluya, memberi buah dan bertumbuh. Ya, bertumbuh baru berbuah. Haleluya. Sehingga demikian dia dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemudian untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tujuannya berbuah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Ya, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Dan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Jadi itulah yang saya sudah singgung sebelumnya pada video sebelumnya, bahwa kita ini kan meskipun secara daging kita masih ada di muka bumi, tapi sesungguhnya kita sudah berada di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Kerajaan Tuhan yang sedang dibangun oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus, yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Tujuan kita, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang sudah disediakan bagi kita di dalam Yesus. Haleluya. Nah, dari tempat ini saudara, saya terus menghimbau kepada kita untuk tetap semangat dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus ada dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, sukacita. Karena sukacita itu berkata, firman Tuhan berkata bahwa sukacita itulah kekuatanku. Haleluya. Sukacita tidak lain adalah pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam hati dan batin kita. Haleluya. Jadi pada hari ini, pada tanggal 9 Mei 2020, kita bersyukur ya, Tuhan masih ada bersama kita. Dan saya ini sedang duduk di tepian Sungai Palu, di mana lokasi ini adalah sedang dibangun jembatan 5 yang menghubungkan Palu Timur dan Palu Barat. Ini sebagai pengganti daripada jembatan 4 yang sudah rubuh lalu oleh karena bencana tsunami dan likuifaksi. Dan diharapkan setelah jembatan ini selesai nanti akan memperlancar mobilitas perekonomian, mobilitas hubungan antara Palu Timur dan Palu Barat, sehingga kota Palu ini bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Haleluya. Kita terus berdoa supaya daerah ini, kota ini terus dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Dan saudara-saudara yang jauh, yang tidak bersama, yang tidak tinggal di kota ini, mari terus dukung, bantu dalam doa sehingga kota ini dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Itu saudaraku, pagi ini yang saya bisa bagikan singkat saja firman ini, tapi intinya adalah tetap bersukacita. Dikatakan tadi mengucap syukur, dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini tidak sama juga dengan surat sebelumnya kepada jemaat di
Efesus dan Filipi. Haleluya. Tapi intinya tadi itu dikatakan kita bertumbuh dan berbuah. Kemudian dikatakan dengan demikian kita akan kuat dan menanggung segala sesuatu. Haleluya. Hari ini cuaca Kota Palu agak mendung, tapi saya percaya hati kita tidak mendung. Haleluya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada saudara beberapa bagian daripada jembatan yang sedang dibangun ini. Dari sini, ini menghadap ke Palu Timur. Ini mengarah ke timur ini. Ini sedang dibangun. Nah, ini ke utara. Ini ke utara. Di sana itu ada jembatan gantung. Yang memang sudah lama dibangun, tapi tidak bisa dilalui kendaraan besar, hanya motor. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat. Dan diharapkan nanti setelah jembatan ini selesai, tidak akan membuat macet lagi. Haleluya. Karena sebelum era pandemi ini, Kota Palu ini sering macet, yaitu di Jalan Igusti Ngurah Rai. Dan diharapkan ini akan menjadikan solusi nanti, dan juga ini menghubungkan antara Pasar Impres Manonda dengan Pasar Impres Masomba. Ini menghadap ke selatan. Selatan di sana juga ada jembatan 3, tapi tidak jauh dari sini. Nah ini. Nah demikianlah saudara sekilas apa yang saya bisa laporkan pada pagi hari ini. Biarlah begini-begini firman Tuhan yang terus kita renungkan itu menjadi kekuatan baru untuk terus kuat menghadapi situasi hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang menonton. Tuhan terus ada bersama kita. Shalom.